Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pada malam hari ini ya sambil menanti nih. Oke, judulnya oke. Selamat datang. Saya pin dulu judulnya. Mana nih? Oke, kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Pada malam hari ini saya akhirnya kembali live webinar. Biasanya webinaran terus nih. Kembali live Instagram. Halo Melda, dengan membahas tentang quarter life crisis. Ini isu yang lagi sangat ramai dari 3 tahun terakhir dan kayaknya pasca pandemi, bahkan di masa pandemi kemarin menjadi makin menarik lagi isu quarter life crisis gitu ya. Apa sih quarter life crisis? Nanti kita akan bahas dan bagaimana sudut pandang pembelajaran saya, disiplin ilmu saya untuk menghadapi quarter life crisis ya. Dan quarter life crisis ini unik ya. Unik itu kenapa saya sebut unik karena ini pasti bukan nggak dipastikan juga sih, sangat sering dialami oleh anak-anak generasi milenials dan generasi Z. Thank you. Wah, ini ada guru saya, Mbak Trifty. Saya akan segera buat jadwal untuk live bareng Mbak Trifty nih, Miss Hijab dunia. Oke, jadi quarter life crisis ini rata-rata dialami banyak millennials ya, generasi Y dan generasi Z. Pertanyaannya adalah kenapa? Ini seru sekali ya. Jadi memang ada banyak faktor variabel yang membuat kita itu menghadapi quarter life crisis as a millennials dan as generasi Z ya. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan bahas. Kenapa sih kita lebih cenderung kena quarter life crisis gitu dibandingkan generasi-generasi di atas kita, baby boomers ataupun generasi X gitu ya. Kenapa ya? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, langsung aja karena sudah pada on nih ya, kita bahas quarter life crisis itu sendiri dan mari kita awali pertemuan malam hari dengan lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sih quarter life crisis itu? Secara makna gampang ya dari bahasanya gitu ya. Quarter life crisis itu berarti kan krisis yang dialami di seperempat kehidupan kita. It means kalau ya kehidupan kita 60 tahun, ya di angka-angka 20 tahun. Jadi 20 sampai 30 tahun itu biasanya orang mengalami quarter life crisis. Yang mahasiswa tingkat akhir merasa, gue kayaknya nggak dapat passion ya kuliah, merasa salah jurusan. Terus yang sudah mulai bekerja merasa, bener nggak sih saya mau kerja di sini gitu? Atau misalkan yang sudah punya karir berpikir, karir saya yang ini bukan sih gitu. Terus setelah menjalani karirnya sudah lulus S1 atau bahkan ada yang sudah S2 mikir lagi, bener nggak sih saya harus di sini gitu? Nah itu adalah kegelisahan dan ketidakyakinan diri atas apa yang ingin dijalani dalam kehidupan. Nah, itu biasanya yang terjadi di quarter life crisis. Nah, kenapa ini bisa terjadi di angkatan sekarang, di zaman sekarang ya? Masa-masa galau yang berkelanjutan, masa galau, masa bimbang, masa bingung, masa ingin mencari tahu lebih dalam di seperempat usia kita gitu ya. Kenapa? Karena arus informasi zaman sekarang itu sangat deras sekali gitu ya. Sampai kita nggak bisa membendung dan nggak bisa memilah mana yang perlu masuk ke pikiran kita, mana yang enggak. Kita melihat banyak sekali orang sukses di sekitar kita gitu. Sehingga kayaknya ngerjain ini bagus deh gitu ya. Kayaknya jadi profesor bagus deh. Kayaknya jadi pengusaha oke deh. Kayaknya jadi motivator asik deh gitu. Yang padahal di situ ada sebuah proses perjalanan, ada skill acquisition, menguasai sebuah skill. Ada perjalanan membangun namanya mind to muscle, membangun habits, kebiasaan, kapabilitas dan kapasitas diri gitu ya. Thank you to Baba 24 jam, wah seru sekali ya. Saya kok nggak bisa ngeliat komennya. Tuh Baba 24 jam ya. Dan thank you semuanya sudah live ya. Izinkan saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung masukkan ke kolom pertanyaan saja, kolom komentar ya. Dan jangan lupa undang teman-teman lainnya untuk join di proses live kali ini. Nah teman-teman sekalian, jadi
Karena derasnya arus informasi yang kita dapatkan ini, kita melihat banyak sekali kehidupan ideal manusia yang sudah jadi di usia 30, 40 tahun dan segala macamnya. Sekarang apalagi zaman anak 30 tahunan sudah sukses. Dia buat ruang guru, Gojek, dan berbagai startup itu muncul menjadi sosok figur ideal anak muda. Kayaknya saya bisa mencapai itu, kayaknya saya perlu mencapai itu deh gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kadang manusia itu kehilangan proses yang sudah dijalaninya. Iya, saya juga pernah mengalami itu gitu ya, by the way. Dan ada lagi menteri muda dan segala macam. Jadi kayaknya kita tuh terbangun atas dasar lingkungan kita ya. Itu betul banget gitu ya. Sudah ada teori klasikal dalam dunia psikologi namanya teori behaviorism ya, yang dipopulerkan oleh dipopulerkan oleh Ivan Pavlov gitu. Nah, yang dimana teori itu menceritakan, mengajak orang itu hidup karena lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya baik, dia akan baik gitu. Padahal kalau dalam disiplin ilmu saya neurolinguistic programming ya, lingkungan itu, environmental itu adalah level paling bawah dalam membangun kapasitas manusia. Jadi ada environmental, ada capability, environmental, behavior, perilaku. Jadi lingkungan, perilaku, capability, skills, belief, terus identity, dan juga purpose atau spirituality goals gitu ya. Jadi goals paling akhir. Nah kalau diingat-ingat dan diingat-ingat lagi ya, quarter life crisis ini justru terjadi saat kita belum mengerti kita tuh hidupnya mau kemana, mau ngapain, dan end resultnya itu apa yang mau dicapai. Sehingga banyak sekali kegalauan yang membuat kita halu gitu, membuat kita ini mau kemana sih gue gitu. Kayaknya kemarin gue nyoba sini, baru nyoba 3 bulan, kayak nggak cocok deh, coba ke kiri lagi. Nanti begitu udah coba ke kiri, ke kanan lagi, kita balik lagi. Kayaknya harus coba lagi yang pertama itu gitu. Jadi skill kita itu tidak sempurna terbentuk. Jadi ibarat kata kalau skill itu adalah otot ya. Jadi di dalam diri kita itu ada muscle memory. Muscle memory itu apa sih? Muscle memory itu adalah kenangan berkas otot. Yang mana berkas otot itu dia akan muncul saat kita mengulangi sebuah pembelajaran. Jadi seperti gerak refleks nanti jadinya. Nah, itu berkas ototnya. Kalau kita sering pindah-pindah skill, akhirnya apa? Akhirnya tidak terbentuk itu kenangan skill di dalam tubuh kita. Jadi misalkan gini nih, saya ikut olahraga yang paling gampang nih. Olahraga saya taekwondo terus gitu ya. By the way saya mau olahraga bela diri utamanya. Taekwondo itu kan ngajarnya nendang terus. Tiba-tiba saya harus main basket gitu. Yang mana main basket itu main tangan. Nah ini kan berpindah lagi skill yang dibutuhkan, berpindah lagi berkas otot yang, jadi otot itu membentuk kenangan-kenangan, nyelin gitu, kenangan skill kemampuan. Nah dia akan berpindah lagi gitu, padahal ini belum kebentuk nih. Nah bagaimana caranya? Nah taekwondo ini sabuk hitam dulu, biar dia punya kenangan otot, dia punya kenangan refleks di dalam tubuh kita. Begitu kita belajar yang baru lagi, dia membentuk refleks baru lagi dan akhirnya punya kapabilitas yang lebih banyak gitu. Yang orang sering sebut juga multitasking. Jadi mengawali dari single tasking. Kemarin ada yang nanya, bagus single tasking apa multitasking? Ya tergantung goals kita apa ya. Goals kita mau kayak gimana gitu. Kalau dia mau jadi pemimpin besar, dia harus multitasking kan, mengerti dan tahu banyak hal, apalagi menguasai banyak hal. Tapi tidak harus jago di satu hal saja gitu ya. Dan tidak harus jago di semua hal. It's totally hard gitu ya. Nggak gampang. Tapi kalau bisa melakukan itu ya hebat. Balik lagi ke quarter life crisis. Mungkin teman-teman ada yang sedang menghadapi, boleh komen dong yang sedang menghadapi quarter life crisis ya. Yang lagi bingung, gue ini mau kemana sih sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengelola quarter life crisis dalam hidup kita gitu ya. Saya termasuk terlambat kemarin, baru 3 tahun yang lalu lah saya mengalami quarter life crisis. Jadi sebenarnya gue tuh mau kemana sih gitu ya. Nah yang pertama adalah lagi, bayangkan kalau teman-teman tuh, nanti saya kasih metodenya. Bayangkan teman-teman sekarang ada di usia 60 tahun gitu ya. Kalau sekarang 60 tahun, ya means itu adalah puncak kehidupan kita. Ketika kita sudah pensiun berkarir secara teknikal gitu ya. Jika sekarang usia you guys itu 60 tahun, kira-kira apa saja ya perjalanan hidup yang sudah dialami gitu. Apa saja prestasi pencapaian hidup yang sudah dilakukan. Terus apa saja dan apa yang orang bisa kenang dari kita? Catat nih ya di UAS besok keluar. Apa ya yang orang bisa kenang dari kita? Kalau orang sebut nama Hengki itu, orang kenal Hengki itu sebagai siapa ya? Karena actually tidak semua orang harus jadi orang kaya sebagai pengusaha. Ada yang memang harus melakukan itu. Ada juga tidak semua orang menjadi orang yang harus pintar sampai S3. Tapi ada juga orang yang pintar dan kaya gitu. Itu kan tergantung design life-nya
ada banyak variabel lah ya. Ada yang sebut given, ada yang menyebut privilege, menyebut dia itu memang mendapat keistimewaan gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, bingung nih kalau udah wisuda kerja apa? Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang perlu disadari bersama itu saat menghadapi quarter life crisis itu, bayangkan sekarang usia kita 60 tahun gitu. Saat usia kita 60 tahun, kira-kira ya, kita tuh sudah mencapai prestasi hidup apa? Apakah sudah ada tulisan kita yang masuk sebagai Nobel gitu? Ataukah sudah ada karya kita yang memberikan dampak pada hidup orang banyak atau apa gitu? Kira-kira apa ya kehidupan kita tuh yang apa namanya? Yang bisa kita hasilkan gitu dari kehidupan kita selama 60 tahun itu. Nah, kalau itu sudah kebayang gambar, kira-kira 5 hal besar saja yang menjadi legacy, warisan kita dalam hidup itu apa? Nanti bisa diturunkan tuh di setiap 5 tahun, 10 tahun, bahkan per tahunnya. Nah, setelah kita tahu usia 60 tahun kita akan seperti apa, menghasilkan karya bagaimana, nah baru kita temukan kira-kira tuh kita tuh perlu mulainya dari mana ya? By the way, sebelum jauh ke situ, kenapa kita sering mencari hal-hal baru lagi ya untuk diperbaharui terus dalam hidup yang menyebabkan quarter life crisis tadi. Dalam hidup kita tuh ada inner game, ada outer game. Inner game itu adalah game internal diri kita, mengelola pikiran kita, mood kita, mental kita, tujuan hidup kita. Jadi kalau kerjanya masih mut-mutan, biasanya dia belum jago mengelola inner game. Yang bahasa lainnya adalah self mastery. Kalau dia masih kerja itu berdasarkan kalau disuruh nggak kerja, berarti inner game-nya belum bagus. Kalau misalkan masalah yang dia hadapi itu berlarut-larut, inner game-nya belum bisa dikuasai. Tony Robbins bilang ya, success is about mind game. Jadi game menguasai, mengelola pikiran. Dalam pikiran ada emosi dan seterusnya gitu. Salim Sungkem, guru saya ini dari Malang, Pak Puguh. Izin Pak, sharing kepada anak muda. Jadi, kalau kita belum berhasil mengelola inner game kita, maka yang terjadi adalah ya kita nggak bisa memberi dampak yang lebih luas kepada luar, karena kepemimpinan diri, karya diri itu inside out, dari dalam keluar. Sejatinya kita mengerjakan sesuatu itu yang kita kerjakan itu bukan hanya technical skill, tapi ada energi di dalam situ, ada passion di dalam situ, ada antusiasme di dalam situ yang orang tidak nampak tapi orang bisa merasakannya. That's why we have to kita harus menguasai, mengelola dengan baik inner game yang ada di diri kita. Nanti kita bahas lebih lanjutnya kalau ada pertanyaan. Yang kedua adalah outer game. Outer game itu apa? Hal-hal di luar sana yang seringnya di luar kendali kita, tapi bisa kita pengaruhi, yang itu akhirnya memberi dampak pada internal kita, inner game kita. Contohnya apa? Cuaca, pandemi sekarang, terus ucapan orang lain terhadap kita, pendapat orang lain terhadap kita, dan berbagai macam yang di luar sana, di luar kendali kita, itu outer game. Dan seringnya orang yang kena quarter life crisis yang berlarut-larut ya, itu normal ya. Saya mau bilang, bersyukur kita menghadapi quarter life crisis. Kenapa? Karena saat quarter life crisis kita tuh dikasih warning, usiamu udah 20 tahun, di antara rentang 20-30 tahun, saatnya kamu menetapkan tujuan kita. Karena kalau di bawah 20 masih happy-happy aja, wah senang nongkrong. Begitu 20 tuh udah mikir. Kalau mahasiswa lulus mau ngapain tadi contohnya. Kalau dia berkarir, mau sampai mana sih karir saya gitu. Nah artinya diri kita tuh sudah diciptakan Allah tuh memberi warning. Nah warning itu tuh harus disadari, bukan jadi problem. Jadi quarter life crisis itu adalah warning diri untuk menetapkan tujuan yang clear sebenarnya, gitu ya. Nah balik tadi ke outer game. Manusia-manusia yang belum biasa menguasai inner game, biasanya dia akan sangat terdampak oleh outer game. Ini dosennya nggak asik nih kalau mahasiswa. Saya jadi nggak bisa dapat nilai bagus, itu kan outer game. Harusnya kita balik ke inner game. Apa ya yang bisa saya lakukan supaya saya bisa dekat dengan dosen dan nilainya bagus? Pandemi nih, gitu ya. Saya nggak bisa dapat menghasilkan sekian. Itu outer game. Pandemi nggak bisa berubah karena kita nggak bisa kendalikan. Tapi bagaimana kita merespon pandemi, bagaimana kita mengelola diri kita terhadap pandemi, itu adalah inner game. Jadi harus paham antara inner game dan outer game. Nah balik ke quarter life crisis tadi, karena banyak sekali kisah sukses orang, model-model hidup orang di depan kita yang itu outer game, dan kita dampak, kayaknya saya pengen jadi kayak begitu, nanti ganti ketemu orang lagi, saya pengen jadi begitu lagi, sehingga inner game kita tuh menjadi kacau. Nah bagaimana mengelola inner game yang kaitannya dengan quarter life crisis? Salah satunya adalah tadi setelah tahu kalau kita sekarang usianya di usia 60, kita tuh mau menghasilkan apa. Yang kedua adalah apa sih life purpose kita itu?
Tujuan hidup kita tuh end result kalau sekarang usia 60 tahun dan kita meninggal. Terus kita suruh buat LPG gitu di hadapan Allah ya. Ini bahasa gampang ya, bukan bahasa masjid ya gitu, bukan bahasa ustadz. Tapi bahasa saya ya, metafora saya gitu perumpamaan. Jika kita harus memberikan laporan pertanggungjawaban hidup, kira-kira itu kita mau ngasih laporan pertanggungjawaban hidup tuh apa ya? Ke Allah. Ya Allah, saya sudah menghasilkan karya ini, mengerjakan gini, tapi kayaknya sayangnya waktu hidup saya kurang banyak gitu, misalkan begitu ya. Apa LPG kita gitu. Nah, dalam proses LPG itu berarti ada kegiatan-kegiatan. Nah, itulah kegiatan yang harus kita isi dalam hidup. Artinya ada life purpose, ada bentuk kegiatan yang harus diisi. Nah, idealnya tuh ada banyak sekali metode. Salah satu yang rame, yang indah gitu adalah dengan melakukan pendekatan Ikigai. Ikigai itu adalah filosofi orang-orang Jepang yang tepatnya dari Okinawa ya. Jadi orang Okinawa itu kan hidupnya panjang-panjang gitu ya. Hidupnya panjang, ingatkan saya ya bagaimana saya membangun Ikigai ibu saya gitu ya, yang usianya sekarang 67 tahun, 68 tahun. Jadi orang-orang Jepang itu terkenal hidupnya lama, salah satunya karena filosofinya tentang Ikigai. Ya, izin ya yang tanya nanti saya jawab setelah saya menjelaskan Ikigai. Jadi Ikigai itu apa? Ikigai itu secara bahasa artinya reason for being, alasan untuk hidup, alasan untuk ada, alasan untuk bekerja. Jadi orang kalau udah punya Ikigai, bangun paginya itu tanpa alarm, kerjanya itu tanpa disuruh, terus dibayar nggak dibayar itu urusan belakangan, karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu meninggalkan legacy. Jadi dia tuh seperti unlimited energy gitu, unlimited enthusiasm. Antusiasnya itu unlimited, nggak ada habisnya nih orang, baterainya nggak habis-habis, gitu ya. Nah kalau orang udah punya Ikigai, kisahnya kalau di buku Ikigai gitu ya, kisahnya ada seorang tukang bikin sushi, tapi sushi itu membuat Presiden Amerika makannya di situ. Populer sekali ya. Kenapa bisa begitu? Karena saking dia cintanya pada pekerjaan dia, yang tukang ikan doang gitu, tukang sushi. Dia tuh rela orang tuh beli ikan jam 5 subuh, dia jam 2, jam 3 harus udah keluar ke gudang lelang gitu ya, pasar pelelangan ikan. Untuk apa? Memastikan ikan terbaik yang dia dapatkan. Setelah itu, dia masih mengelola ikan itu. Kenapa? Ikan itu tuh harus dipijit, kata ceritanya tuh. Nggak sekedar dipotong-potong. Untuk memastikan sushi yang taste-nya berbeda, ikan tuh harus dipijit, diberikan treatment secara khusus, ada unsur spirituality-nya di situ. Nah, itu Ikigai. Ikigai itu ada 4 unsur yang membentuknya. Satu adalah apa yang menjadi passion kita. Menjadi passion itu apa yang benar-benar kita sukai. Kita sukanya di bidang apa. By the way, kalau saya, ini ada 2 aliran ya, aliran by passion dan by profit. Jadi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung kondisi aja. Jadi ada orang yang hidupnya, kalau anak muda sekarang sering beralasan, ya hidup tuh perlu passion. Ya passion nggak punya duit juga akhirnya bermasalah kan. Nah, passion itu mengerjakan sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, kita suka. Kita hanya dalam pekerjaan itu, bahkan bahasanya deep working gitu ya. Pekerjaannya itu mendalam, nggak cuma basah tapi tenggelam dalam pekerjaan itu. Ah, itu passion. Jadi passion. Jadi nggak bisa berdiri sendiri passion. Passion itu ketemu unsur adalah apa yang kita kuasai. Kita tuh punya kapabilitas di mana, ya. Saya ambilkan. Ini kebetulan saya lagi di kantor, ada quotes-nya di sini. Nah beginilah kira-kira irisan Ikigai itu jadinya begini ya. Jadi patience itu harus bertemu dengan kita jagonya di mana. Selama ini kita terlatih di mana, S1 kita di mana, S2 kita di mana, atau kita banyak ikut pelatihan seperti saya yang ahlul workshop, suka sekali workshop. Sudah 10 tahun saya mencintai workshop, banyak sekali workshop yang saya ikuti dan training dengan biaya berapapun karena saya mencintai proses belajar. Jadi saya jago di mana, terus saya sukanya apa. Nah, yang ketiga adalah saya dibayarnya di mana, saya dapat duit itu dari mana sih gitu. Misalkan Anda jago di public speaking, gitu kan. Anda suka ketemu orang, passion itu ngobrol dengan orang, public speaking kan ketemu tuh. Tapi kalau ngomongnya jago, suka ketemu orang, nggak dapat duit dari situ, akhirnya apa? Akhirnya itu cuman ketemu ya sekedar senang-senang aja gitu. Betapa banyak orang yang suka nyanyi, terus bisa nyanyi, tapi nggak dapat duit dari nyanyinya, pengalaman jalanan gitu kan. Tapi yang dia dapat duit dari nyanyinya, dia jadi musician gitu kan. Nah, kadang apa yang kita suka itu tidak beririsan dengan di mana kita dibayar. Nah, di mana kita dibayar itu pekerjaan kita biasanya. Kita dapat uang itu seringnya dari mana sih kita?
Nah, kalau misalkan dapat uang seringnya yang penyanyi tadi dari manggung, oh berarti udah ketemu tuh antara patience, menyanyikan lagu, dia jago bikin lagu dan menyanyikan lagu, dia dibayar di situ, wah itu udah mulai komplit. Yang keempat adalah unsurnya ada 4. Yang keempat adalah dunia tuh lagi butuhnya apa. Nah di sini nih, ini adalah irisan ikigai ya, supaya kita nggak menghadapi quarter life crisis. Nah irisan tengah-tengahnya itu namanya ikigai, reason for being. Kalau 4-4 kita udah dapat ngebentuk krek gitu ya, wah itu udah asik banget itu. Hidup tuh enjoy, happy every single second, nggak every day lagi. Every single second kita bisa happy. Nah ikigai ini adalah metode atau tools yang bisa membantu kita, membawa kita tuh enjoy, happy, dan semangat setiap harinya satu. Yang kedua adalah dengan ikigai kita lebih mudah dapat uangnya. Sering nggak kita dengar uang itu akan mendatangi para expert dan profesional? Iya benar, ikigai kan mengarahkan itu. Makanya jangan sekedar passion aja ya, tapi ada duitnya nggak di situ. Nah itu harus dibuat irisan. By the way, saya pengen banget bantu Anda mempelajari ikigai lebih dalam. Jangan lupa nanti message saya ya, DM saya kasih kontaknya nanti. Saya mau buatin webinar gratis buat Anda bagaimana membangun ikigai diri dan Anda bisa berkonsultasi di situ ya. Nanti kita buat ikigainya. Yang mau ya. Silakan DM saya di message, nanti kita akan follow up. Nanti saya kasih kontak CP-nya buat bikin webinar khusus membahas ikigai. Nah, kenapa sih pertanyaan ikigai itu penting gitu? Iya karena mau ngapain lagi sih kita hidup kalau nggak bahagia? Saya tuh agak sedih, kesel, gemes ngeliat orang yang hidup itu masih sempat ngelamun, kalem, jalan aja pelan-pelan, gitu ya. Pengen rasanya diajak, ayo deh, lebih ngebut gitu. Nah itu ikigai. Jadi menghadapi quarter life crisis itu, ingat ya, quarter life crisis itu tidak berbahaya, tidak membingungkan, dan itu adalah alarm, warning dalam diri kita. Cara mengelolanya adalah membangun ikigai diri sehingga kita tahu kita hidup buat ini sih, ini, gitu ya. Paham ya? Oke, saya langsung masuk ke tanya jawab. Thank you semua yang sudah menyapa. Saya sapa dari bawahnya ya. I'm Zulfani, thank you. Terus Kapten Firken, salam bro. Oke, Bang Mursalin, wah ini anggota DPR muda di Lampung Timur, calon bupati nih ya. Saya doakan Bang Mursalin segera dapat persiapan semua perlengkapan untuk jadi bupati nih. Amin. Wajib Anda semua follow Bang Mursalin ya. Melianida, oke. Ada pertanyaan? Nanda Walin, saya mau jawab pertanyaan dari mana nih ya? Melda, kalau udah wisuda, terus kerjanya di mana? Makanya temukan ikigai biar tahu apakah kerja, apakah harus membentuk lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Terus thank you Pak Pugu nih, kapan-kapan kita mau dong Pak Pugu untuk live bareng. Ini beliau ini luar biasa perjuangan from zero to here. Seorang dokter hewan, istrinya dokter, akhirnya membentuk rumah sakit luar biasa. Insya Allah jadi wali kota Malang berikutnya. Digadang-gadang akan jadi wali kota Malang berikutnya ya. Amin. Terus Mbak Trifty ya guru saya gini. Kalau kita udah berhasil menguasai inner game, tapi banyak outer game yang terlalu complicated atau sulit, lalu gimana? Nah berarti belum menguasai inner game, Mbak Trifty. Jadi inner game itu berbicara self mastery kan. Di situ ada emotional quotient. Di situ ada intellectual ada IQ intellectual quotient, ada spiritual quotient, dan yang terbaru kan ada AQ ya, agile quotient. Kecerdasan kita untuk lincah, beradaptasi dan berubah gitu. Nah, kalau kita hal yang normal ya, begitu ada problem, kita kaget dengan problem, itu hal yang normal. Karena memang every single days kita kan akan selalu bertemu problem dan solve the problem. Nah, makanya tugas kita kan meningkatkan kapasiti kita supaya problem itu terasa ringan. Terus kalau problemnya bertumbuh terus, ya berarti memang tugas kita meningkatkan derajat kehidupan kita lebih akseleratif. Nah, dalam menyelesaikan problem itu kan tidak harus kita sendiri. Kita menyelesaikannya bisa dengan tools apa, berpartneran dengan siapa, atau problem ini bisa didelegasikan ke siapa. Gitu. Jadi, be resourcefulness, menjadi pribadi yang berdaya, yang tidak tenggelam pada problemnya yang complicated itu, tapi ada banyak hal yang orang biasa mengerjakan problem itu, kenapa kita nggak minta bantuan dia, atau bekerja sama, atau membangun sebuah tools untuk menyelesaikan problem itu. Gitu. Jadi, inner game kita itu memang never ending learning, pembelajaran yang terus berkembang. Gitu ya. Misal self mastery kita udah advance, tapi di outer game banyak yang memusingkan. Misalnya toxic friends, itu gimana ya menanggapinya? Oke, advance itu ukurannya belum jelas nih kita Mbak Drifty. Jadi advance yang disebut advance self mastery itu apa? Jadi tahapannya itu self awareness dulu. Kita sadar diri kita tuh
mau kemana, siapa. Yang saya lakukan di live IG ini adalah membangun self awareness, kesadaran diri. Sadar kita tuh mau kemana hidupnya, sadar ada quarter life crisis, ini self awareness. Setelah self awareness, self acceptance dulu. Terima diri kita yang kayak gini lah. Nah, kemarin saya baru baca status seorang trainer, teman saya, yang dia hobi baca. Jadi penelitian terbaru mengatakan gini, kita itu sering performansnya turun, kurang produktif itu gara-gara sederhana. Kita tidak memaafkan masa lalu kita. Sederhana ya. Contohnya gini, saya mau mengerjakan tugas hari ini, tapi saya keinget tugas kemarin belum selesai. Dan saya tidak maafkan kelalaian saya, kebodohan saya, kesalahan saya yang kemarin. Akhirnya terbawa moodnya sampai sekarang. Ya kan jadi problem. Jadi maafkanlah diri sendiri ya. Peluk diri sendiri. Ini salah satu tekniknya. Memeluk diri sendiri, ikhlaskan. Oke, kemarin gua kurang, hari ini harus perbaiki. Karena kita nggak hidup di kemarin kan. Kemarin itu sudah jadi history, sejarah buat hidup kita. Tomorrow is mystery, besok kita belum tahu, but today is the gift. Hidup kita tuh hari ini, maka buatlah action plan hari ini kita mau ngapain. Jadi indahnya kehidupan hari ini. Be present, hiduplah hari ini. Nah, setelah self-awareness, self-acceptance, baru nanti bisa self-mastery, menguasai diri. Contoh menguasai diri itu gini, biasanya kalau saya nggak mood, problemnya tuh di sini dan saya jawabannya ini. Biasanya kalau saya itu nggak menghasilkan, problemnya di sini, jawabannya di sini. Itu self-mastery itu jadinya. Saya itu sakit karena begini, self-mastery. Nah, contoh gini, saya kalau nggak enak badan, obatnya satu, makan nasi padang. Jadi, menjadi doktrin bagi diri saya, kalau saya nggak enak badan, just like flu atau demam gitu, saya makan nasi padang, itu udah beres itu insya Allah. Ya, saya tahu kenapa, ya karena tubuh kita kan memerangi, melakukan proses homeostasis, mengimbangi dirinya ya, terus proses mengobati diri, self healing. Jadi obatnya nasi padang, makan nasi padang saya happy. Tapi harus olahraga banyak biar nggak jadi penumpukan lemak ya. Jadi self mastery itu perlu ada ukuran. Saya kalau ketemu problem ini kira-kira begini, dan bahkan lebih seru itu gini, kalau sudah self mastery-nya advance itu kira-kira begini, kayaknya kalau saya ngerjain ini ketemu problemnya di sini. Jadi kalau ketemu problem di situ, ini belum terjadi nih problemnya di masa depan, baru merencanakan kegiatan, saya harus ngobrol sama siapa ya? Toolsnya apa ya? Saya harus komunikasi dengan siapa? Jadi well prepare. Nah itu udah self mastery itu nanti ya. Toxic friends ya ganti friendsnya gitu. Jadi bergaulah pada orang-orang yang membangun diri kita. Hidup cuma sekali. Terus sayang kan hari-hari kita kalau ketemu toxic people gitu ya. Ketemu orang-orang yang tidak memberdayakan diri. Selalu bangun kehidupan kita dengan orang-orang yang radiate positive energy. Oke gitu ya Mbak Trifty. Oke. Jangan lupa bahagia, harus bahagia terus kali saya, kan Nurholik kayak Putri Solo. Oke Bang Mursalin, kapan-kapan kita live bareng ya Bang Mursalin ya. Oke, biar konsisten terus inner game-nya apa? Maksudnya apa nih, mengelola inner game ya harus belajar. Salah satu ilmunya kalau mau dipelajari, yang paling umum hipnoterapi. Tapi hipnoterapi itu kurang kalau saya ya, saya dari 2010 instruktur hipnoterapi. Saya sudah membuka 30 angkatan lebih, tapi kalau pengalaman pribadi saya dengan sebuah disiplin ilmu, yang paling berdampak pada kehidupan saya itu ada ilmu NLP, dan kehidupan banyak orang itu ilmu NLP. Jadi kalau NLP sudah dikuasai, biasanya membangun inner game-nya cakep, menguasai inner game ya. Sering banget inner child muncul tiap malam, merasa tidak berguna. Nah, makanya life purpose-nya disiapkan gitu ya. Merasa kanak-kanak lagi, kekanak-kanakan gitu ya, it's normal. Mungkin kita kurang perhatian atau mainnya kurang jauh. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, kira-kira begitu tentang quarter life crisis dan ikigai. Jangan lupa DM saya untuk saya japri. Nanti saya balas dengan kontak personnya, biar nggak lupa. Kalau di sini nanti ketutup chatnya nggak ada lagi soalnya kan. Jadi nanti DM saya saja, saya kasih kontaknya dan nanti dimasukkan ke dalam grup yang membahas tentang mendesain ikigai ya, free buat Anda. Saya ingin membantu Anda menemukan lah apa alasan Anda hidup, bagaimana Anda hidupnya bisa semangat dan segala macam ya. Contoh gini, saya itu kalau nggak ketemu manusia atau nggak ngobrol dengan manusia, ketemunya barang aja itu saya bisa stres ya. Kenapa? Hidup saya itu energinya dari manusia. Saya ketemu orang bermasalah itu menjadi energi buat saya. Saya tuh bibirnya, tindak tanduknya, perilakunya itu nggak tahan kalau ngeliat problem, apalagi orang yang punya problem. Karena saya merasa punya panggilan hidup
menyelesaikan problem orang. Jadi disiplin ilmu yang saya pelajari dari hipnoterapi, NLP, komunikasi selama 10 tahun itu, sepertinya saya memang ditakdirkan membantu orang hidupnya punya performance tinggi dan productivity tinggi. Jadi salah satu cara menemukan jadi ikigai itu ya, kalau dibahasakan dalam sebuah kalimat adalah menemukan panggilan diri. Jadi mission of life, misi hidup kita itu apa? Panggilan hidup kita itu apa sih? Gitu. Nah, menemukan panggilan diri itu loh, ikigai itu. Pangeran Diponegoro menemukan panggilannya, saya harus melawan penjajah. Nah, itu panggilan diri. Nah, apa panggilan diri Anda? Mission of life Anda itu apa gitu? Dan nanti mulai bergaul dengan mereka. Saya paling senang kalau bergaul dengan anak-anak S2, S3. Wawasannya itu berbeda. Terus cara pandangnya berbeda, apalagi mereka lulusan luar negeri. Wah, itu seru sekali ngobrolnya. Apalagi kalau dia mau pakai bahasa Inggris ketemu saya yang bahasa Inggrisnya masih sangat standar dan bahkan di bawah standar. Wah, saya sangat bahagia sekali gitu ya. Kenapa? Saya akan sangat bertumbuh saat ngobrol dengan hal itu. Gitu ya. Apa nih? Susah bagi waktu jam 7 pagi sampai jam 6 sore kerja. Pulang kerja quality time sama anak. Padahal pengen upgrade ilmu terus. Weekend waktunya sama keluarga. Nah, berarti di sini problemnya time management ya. Dalam ilmu time management kita ngerti first thing first. Mana yang didahulukan, mana yang mau tanya secara live boleh deh. Dr. Meli nih ya. Nanti request saya hidupkan kameranya. Oke. Halo Dr. Meli. Sorry. Oke. Ya, nanti saya approve kameranya. Jadi susah bagi waktu. Ya ini tentang manajemen waktu kan tadi. First thing first itu mana yang harus didahulukan. Hukum prioritas itu perlu dipelajari ya. Join aja di Club Ikigai, nanti saya akan bantu menemukan bagaimana. Saya membahasakan namanya RBW, rencana belanja waktu. Jangan-jangan kita ini selama ini nggak tahu dalam 24 jam waktu kita habisnya buat apa aja. Makanya kita agak kesulitan membagi waktu, merasa sibuk. Sibuk tidak sama dengan produktif loh ya. Gitu. Jadi ada orang yang produktivitasnya tinggi tapi tidak terlalu sibuk gitu kan. Para business owner ya gitu. Bagaimana dia melakukannya? Ada levelisasi leadership, ada first thing first-nya, dia tahu mana yang harus dia. Jadi ada empat langkah, ada yang harus dieliminasi, ada yang harus ditinggalkan, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dipercepat. Gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Sebagai orang, apalagi pemimpin Dr. Meli adalah manajer, kita harus tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang didelegasikan, mana yang tidak perlu dikerjakan, mana yang nanti ngerjainnya, mana yang tidak perlu sama sekali sampai ke Dr. Meli dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tentang time management dan personal management. Sarah Namila, jangan lupa ya pada DM di Instagram saya untuk mendapatkan link dan link grupnya, kontak personnya di webinar Ikigai ya. Apa yang harus disiapkan sebelum meriset Ikigai? Yang perlu disiapkan understanding yourself, memahami dirimu sendiri ya. Jadi ada self awareness kan, membangun kesadaran diri. Kita tuh siapa sih, maunya apa sih, gimana sih gitu. Jadi understanding yourself itu penting. Saya langsung chat aja deh. Yang mau webinar gratis bangun Ikigai, silakan DM. Oke. Oke. Nah, ada lagi nih. Gimana Kak caranya tahu passion kita yang asli? Saya suka banyak hal, saya mudah tertarik dengan ilmu ini, ilmu itu, suka pelajari semuanya, tapi kan kita harus fokus. Iya, berarti harus tentukan tujuan hidupnya apa. Tadi dijawab dulu, jika sekarang usiamu 60 tahun, kira-kira hal apa saja yang sudah dikaryakan? Gitu. Berkarya di dalam hal apa aja sih? Gitu. Nah, harus paham dan tahu itu. Kalau sudah paham dan tahu itu, nanti gampang tuh. Oh, berarti passion yang perlu saya tajamkan tuh di sini, gitu. Yang nggak perlu di sini. Ya, hobinya banyak, apalagi belajar. Bagus banget dong kalau hobinya banyak dan belajar, gitu. Artinya akan selalu bertumbuh, kan? Ya, berapa menit lagi saya bisa live ini? Oh, sekitar 15 menit lagi. Silakan. Apalagi yang mau ditanyakan tentang Ikigai? Oke. Bagi yang baru datang,
Jadi kita lagi bahas quarter life crisis ya. Nah, salah satu cara menangani quarter life crisis adalah dengan cara membangun ikigai. Ikigai itu apa? Ikigai itu adalah filosofi Jepang, ini tools ya, filosofi Jepang yang membawa kita tuh bangunnya bisa lebih pagi, kerjanya bisa lebih strong, stamina nggak ada habisnya, terus tiba-tiba rajin mau diet, yang susah diet tuh jadi bisa cepet kurus. Aduh, ini seru banget. Jadi lebih mudah dapat uang, insya Allah, karena kita antusias banget. Energi kita tuh berlimpah karena kita punya ikigai, reason for being. Alasan untuk kita hidup tuh apa gitu. Nah, silakan kalau mau webinar gratis silakan DM saya, nanti saya kasih linknya. Oke, silakan pertanyaan. Ini sudah masuk sesi tanya jawab tentang menghadapi quarter life crisis dan juga membangun ikigai ya. Ikigai is Japanese concept meaning a reason for being gitu. Jadi kita tuh akan menemukan misi hidup kita apa, profesi kita apa, pekerjaan kita apa, passion kita apa. Wah, itu kita akan ketemu itu. Irisan-irisan itu tuh seru banget kalau udah ketemu. Kayak nggak ada habisnya gitu ya waktu ya. Dan energi kita tuh unstoppable gitu loh. Every single second kita tuh ketemu orang itu kayaknya sia-sia kalau kita tidak memberikan energi, memberikan visi apa yang kita kerjakan, menceritakan misi yang sedang kita jalani. Dan juga kayaknya hidup kita tuh sia-sia kalau kita nggak berdaya, nggak memberi dampak pada orang lain. Gitu. Itu kalau udah ketemu ikigai. Misalkan kalau ada yang mau tanyakan, saya tunggu. Thank you nih yang pada baru join. Wah, malam-malam sekali joinnya ya. Dan kalau ada yang request tema juga boleh. Nanti saya coba bahas di Instagramnya request temanya. Halo Bang Dedi. Bang Dedi ini seorang dosen, doktor. Hebat nih, hobinya traveling. Sudah keliling ke berbagai belahan dunia. Kapan-kapan maulah webinar bareng Bang Dedi nih. Abang gue ini. Oke, silakan teman-teman yang mau ditanyakan tentang quarter life crisis. Apakah seorang autoimun bisa autoimun? Ikigai tidak berkaitan dengan autoimun, tidak berkaitan dengan kondisi fisik apapun gitu. Ikigai itu alasan kita hidup. Coba bayangkan, kenapa ada orang kanker masih punya hidup yang lama? Oh iya, saya lupa cerita ya. Gini contohnya ikigai. Jadi sekitar 4 bulan yang lalu, ya, pas saya pulang ke rumah, ke kampung halaman, saya ngobrol dengan ibu saya. Jadi ibu saya itu di usia 63 tahun, 64 tahun itu masih nemenin saya nyetir loh. Jadi saya nyetir sampai ke daerah Pangandaran, sampai ke Padang. Ibu saya tuh mendampingi saya, menemani saya gitu ya. Istri saya justru tinggal waktu itu, pernah tinggal. Akhirnya waktu itu saya bawa juga. Nah, ibu saya tuh kaget, orang kok usia mau 65 tahun nenek-nenek gitu strong ya, jalan kemana-mana gitu ya, menemani anaknya nyetir gitu. Dan waktu itu ibu saya sangat strong. Tapi di tahun 2018 gitu ya, 18 apa 19 gitu ya, ibu saya tuh check up tubuh gitu ya. Hasil check up-nya ternyata ada sedikit penggumpalan gitu di jantung. Dan kayaknya ibu saya agak shock. Udah menjaga pola hidup, tapi kok ada, ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tapi kaget aja karena hasil check up-nya keluar. Akhirnya kalimat yang saya keluarkan waktu itu, ya alhamdulillah dong check up. Berarti dengan check up itu kita jadi tahu kondisi current condition kita tuh gimana. Kita punya kondisi apa dan kita mau melangkah kemana. Jadi kita bisa desain goals. Ternyata itu tidak terlalu powerful. Ya merubah sih, tidak terlalu powerful. Jadi di tahun 2019 tuh ibu saya seperti kayaknya tidak terlalu punya semangat dalam mengerjakan sesuatu hari-harinya. Agak sering sakit. Sakitnya itu ya masuk angin, receh lagi sakitnya ibu saya. Di 2020 akhir itu, akhirnya saya bilang ngobrol apa dengan ibu saya. Ma, saya bilang. Ibu saya gini, ketagihan. Nah, coba sesekali kamu kirim kalimat motivasi kamu, apa gitu, biar mama juga punya semangat. Gitu kan? Karena tahu anaknya motivator. Saya bilang, apa lagi yang mau saya kirim? Mau saya ini jadi terbentuk ini karena mama. Saya bilang gitu kan. Ya nggak, tapi mama juga perlu. Saya akhirnya punya pertanyaan gini, Ma, kira-kira kenapa ya mama agak sering sakit kemarin? Kenapa ya, Nak? Saya bilang, Mama udah lama nggak ikut acara training motivasi. Jadi waktu itu 4 tahun terakhir itu, ibu saya sering saya ajak ikut seminar motivasi, nginep, macam-macam, udah saya bawa kemana-mana lah. Ikut training, harapannya banyak. Mama nggak punya, belum membangun harapan yang besar gitu, waktu itu. Iya juga ya kata Mas. Saya akhirnya bilang kalimat begini, ibu saya tuh hobi dengan bunga, kecantikan bunga, home decoration, tapi berkaitan dengan bunga.
Aglonema, gelombang cinta itu udah lama dikerjakan ibu saya. Jadi kemarin saya cuma bilangin ibu saya tinggal di Lampung Timur, saya bilang gini, Mah, tugas mama satu. Kehadiran hobi mama membuat bunga ini dalam rangka membahagiakan orang sewai Jepara dan Lampung Timur. Tidak boleh di 2021 orang yang tidak kenal rumahnya Ibu Zainab yang mana. Jadi orang sewai Jepara bila perlu Lampung Timur ini harus kenal rumah terindah di sini adalah rumahnya Ibu Zainab. Kalau mau cuci mata, menghibur hati dengan indahnya bunga, indahnya rumah, ke rumahnya Ibu Zainab. Jadi hadirnya mama itu membahagiakan banyak orang. Oh tiba-tiba ibu saya itu seperti menemukan energi luar biasa. Ketika saya bangunkan goals bahwasanya reason, alasan hidupnya adalah membahagiakan banyak orang. Dengan cara apa? Memelihara bunga dengan baik gitu. Dan habis itu saya bilang gini, besok harus bupati itu datang ke sini ngeliat, ini loh rumah percontohan yang ada bunganya gitu. Rumah yang membahagiakan, rumah bahagia itu kayak gini. Ibu saya tiba-tiba mendapatkan gairah hidup yang sangat luar biasa. Terus ibu saya itu ngobrol, oh iya juga, benar itu. Nah ini mama semangat nih. Tiba-tiba ngomongnya berubah, energinya berubah seperti usia 40-50 tahun, yang saat itu saya pernah diangkat begini bajunya. Jadi energi itu kayak gitu lagi saya merasakan, energi yang sangat strong. Wah ini nih, saya bilang. Dan benar dong, nggak lama, itu makin banyak bunga itu. Yang kaktus koboi lah, semacam-macam jenis bunga itu ada di rumah. Sampai susah kami masuk rumah, saking banyaknya bunga di rumah ibu. Dan di saat yang sama rupanya, keponakan saya lagi bongkar-bongkar rumah dan menemukan sekitar tahun 2013 ibu saya itu pernah membuat dream book. Oh dream book ya, mama umur 60 tahun tuh bikin dream book. Dream booknya itu pengen punya rumah yang penuh dengan bunga. Dan itu terwujud, makin termotivasi lagi ibu saya. Jadi ibu saya bilang gini, Ma, izin kalau boleh titip tugas buat mama dan papa. Nah ini boleh Anda pakai kalimatnya, asal udah terkondisikan ya keluarga. Ma, Pa, saya bilang begitu. Tugas mama papa satu, memastikan mama papa selalu sehat panjang umur sampai 20 tahun ke depan. Mama papa harus jadi saksi, anak mama papa ini, si Hengki, itu jadi someone yang memberi dampak buat banyak orang. Harus jadi saksi. Jangan izinkan meninggal sebelum, bahasa bercanda saya ya, ini bahasa bercanda ya. Bahasa bercanda tapi terkondisikan. Tolong izinkan mama hidup lebih lama sampai saya jadi ini gitu. Saya jadi ini. Jangan menolak tua, mama, papa harus menolak tua, menolak lemah, menolak kalah gitu. Saya bercandain begitu, wow, jadi berenergi rupanya. Nah, ibu saya itu sangat passionate menemukan ikigainya mengurus bunga, sedangkan ayah saya sangat menemukan ikigainya ngurus hewan. Tangannya dingin kalau ngurus hewan. Bikin kandang perkututnya jadi, bikin kandang ayam, kandangnya bagus, dan membenahi sesuatu, bikin kandang. Terus ayah saya tuh pagi-pagi ya, itu tuh ngetok-ngetok bikin kandang gitu. Entah siapa yang beli, pokoknya bikin kandang aja, kandang burung. Terus ada sepeda second, jadi ayah saya suka restorasi. Beli sepeda second dari tukang rongsokan gitu, tiba-tiba direstorasi jadi bagus, harganya naik gitu. Jadi suka begitu. Dan itu ikigainya loh. Pagi-pagi udah ngetok-ngetok, usianya sudah 65 sampai 67, saya lupa malah ya orang tua saya. Tapi itu menjadi energi. Nggak kenal capek kalau udah kerja gitu. Tapi kalau di stop kerja, wah itu panas dingin, itulah ikigai. Ya kira-kira begitu. Thank you Bang Deddy. Insya Allah ya kita segera live ya Bang Deddy. Gitu. Kira-kira begitu ya cerita ikigainya. Seru sekali ya. Jadi ibu saya racun ikigai. Saya beritahu tentang alasan untuk hidup. Oke, di 7 menit terakhir ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Kalau tidak ada pertanyaan saya tanya sendiri. Ada pertanyaan? Saya sambil minum dulu deh. Silakan, saya tunggu 1 menit pertanyaan. Kalau dalam 1 menit ada pertanyaan, nanti akan saya tutup dengan conclusion dan sampai ketemu di sesi webinar Ikigai yang gratis itu. Ada pertanyaan? Sambil saya nyatet nih. Ayo silakan apa pertanyaan. Leverage. Halo para guru sekalian. Ada Bang Sani, Bang Aris ya. Kita baru selesai membahas
tentang quarter life crisis Bang Aris dan juga mendesain Ikigai Bang Aris. Nanti karyawan Bang Aris juga boleh diikutin webinar gratis bagaimana membangun alasan untuk hidup, bagaimana membawa antusiasme dan semangat dalam bekerja. Ada Kak Munawar Sodik, Salim, guru, senior? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin sudahi pertemuan sesi malam hari ini yang membahas tentang quarter life crisis dan Ikigai. Bagi para peserta semua di live webinar, keseringan webinar, sorry, saya paling sering isi webinar. Di live IG kali ini, yang terima kasih atas antusias dan kehadirannya, silakan DM saya untuk mendapatkan link grup dan jadwal webinar gratis membahas tentang Ikigai dan membentuk Ikigai diri ya. Karena nih ya, Ikigai sampai bisa gitu kalau orang belum ketemu Ikigai itu kenapa ya? Ya karena nggak didesain, Ikigai itu by design, bukan tiba-tiba ketemu. Padahal udah sering ikut seminar itu. Ikigai itu by design. Jadi bukan menemukan Ikigai itu nih. Ini harus didesain. Ikigai ya. Ini harus didesain, bukan tiba-tiba datang, tiba-tiba ketemu, tiba-tiba hadir dapat hidayah. Wah, Ikigai ini nggak begitu, harus didesain ya. Gitu ya Mbak Aryani, share ke temannya juga, silakan. Nanti kita akan bahas di pekan ini, mungkin ini hari Senin, Rabu ya. Rabu kita akan webinar malam untuk membahas tentang bagaimana membangun Ikigai dalam diri. Bagaimana membangun alasan untuk hidup, membangun antusiasme untuk hidup. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih Bang Aris, Bang Adiansyah, semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Dan sampai ketemu, kalau punya referensi mau di-joinkan kelas webinar Ikigai, silakan di-joinkan dan mudah-mudahan bermanfaat membantu menyelesaikan kegelisahan, apalagi anak muda sekarang tuh masalahnya anxiety, kecemasan berlebihan, insecure, nggak pede, ketemu toxic people lah alasannya, terus banyak banget masalah anak sekarang. Jawabannya satu, dia belum ketemu Ikigai-nya. Jadi kalau kerjanya belum berenergi, masih kerja by job desk, berarti Ikigai-nya belum ketemu kita ya. Kerja, mengerjakan apa yang harus dikerjakan itu berarti belum bekerja sepenuh hati, belum bekerja atas dasar sebuah tujuan besar. Maka jawabannya, temukan your Ikigai. Saya Hengki Lensha, mudah-mudahan bermanfaat. Terus dukung terus dukung akun ini. Dan kalau ada ide apa yang perlu kita live-kan, ya boleh kita mulai live. Insya Allah saya mulai ingin rutin nih, live-nya seminggu 3 kali sampai 4 kali deh. Karena saya banyak sekali ketemu keluhan-keluhan anak muda dan anggota tim yang muda. Kalau Anda pimpinan anak muda itu harus tangani gimana ya. Saya ingin membantu menyelesaikannya karena mungkin ini yang bisa membantu yang bisa saya berikan dalam kondisi kejauhan kita ya. Thank you. Saya Indonesia. Salam buat keluarga Anda dan sampai ketemu lagi di forum Ikigai-nya ya, di forum webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini